Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Adi Finata, mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, dengan NIM 054751485. Di video kali ini, saya akan mengerjakan tugas 2 mata kuliah Basis Data. Nah, di sini kita diberikan sebuah contoh kasus ya. Ini contoh kasus di dalam rumah sakit. Berdasarkan entity relationship diagram, kita diminta untuk membuat sebuah database MySQL yang ada pada XAMPP dengan tabel di dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dokter admin, dan yang lain. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Kita buka XAMPP nya. Kita start service-nya. Oke, udah berjalan ya. Kita klik admin. Nah, di sini sudah masuk ke PHP adminnya ya. Oke, selanjutnya ini bisa kita lihat di ini ya, terminal teman-teman. Kita klik shell, kemudian MySQL menu. Nah, kita cek dulu database dengan show databases. Nah, sama kan ya, sama dengan yang di PHP-admin. Oke, kita buat database nya dulu. Database, kita buat rs tugas 2 ini ya. Kita cek lagi, sudah ada rs tugas 2. Kemudian di sini kita refresh. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman. Selanjutnya kita membuat masing-masing tabelnya. Di sini saya sudah membuat rangkuman ya, sudah saya buat sebelumnya untuk mempersingkat video. Kita mulai dari create tabel administrator dulu ya. Kita coba buat di sini saja. Nah, di sini ya. Nah, ini ada tabel administrator dengan ID admin dengan tipe data integer. Dan ini adalah auto increment, jadi dia bertambah otomatis ya teman-teman. Dan di sini dia sebagai primary key, jadi tidak boleh ada data lain yang menggunakan ID yang sama. Untuk nama admin kita buat varchar atau karakter. Yang panjang kita 100, kemudian waktu jaga juga sama, yaitu 50. Ini hanya untuk di tampilan. Kemudian untuk membuatnya kita cukup klik Ctrl Enter. Nah, di sini sudah ada ya. Ini. Kemudian selanjutnya adalah tabel pasien. Nah, di sini ID pasien sama dengan administrator tadi, itu sebagai integer atau increment dan primary key. Nah, di sini untuk jenis kelamin saya pakai enum karena datanya hanya laki-laki atau perempuan. Untuk alamat kita bikin teks saja. Kita Ctrl Enter, sudah terbuat ya. Oke, selanjutnya yaitu dokter. Di sini sama ya semuanya, tinggal kita sesuaikan dengan ininya, atribut dari entitasnya. Kita Ctrl Enter, dokter sudah. Kemudian ada tabel daftar.
SQL. Di sini ada error. Oh ini. Nah. Oke, kita kontrol enter. Sudah. Kemudian ada dokter admin. Kita kontrol enter. Yang terakhir yaitu tabel penghubung ya, tabel pasien dokter. Kontrol kemudian kontrol enter. Oke, kita sudah membuat semua tabel yang diminta ya. Oke, selanjutnya kita tentukan dulu nih indeks dari masing-masing tabel untuk menentukan relasinya nanti ya. Kita masuk ke designer, kita cek dulu nih. Nah di sini kan ID dokter dipakai di misalnya, nah di dokter admin, dan ada juga di pasien dokter. Nah nanti kita set dulu untuk orange key-nya dengan cara kita masuk sini untuk, nah di sini ya, kita structure, kemudian kita klik more, kemudian index. Nah ini sudah sebagai orange key. Oke, selanjutnya ada di tabel, sebentar, dokter admin. Nah di sini kita samain index dokter. Oke, sudah. Pasien ini tidak perlu, ada pasien dokter. Untuk ID dokter kita buat indexnya, kemudian ID pasien. Nah, oke, sudah semua ya. Selanjutnya kita lanjut ke relation. Kita tata dulu. Oke, kita fokus ke dokter dulu. Kita di sebelah kiri, kemudian create relationship. Ini dokter ke ini dokter. Jangan lupa ini untuk on delete dan on update nya kita buat cascade ya. Oke, selanjutnya ID dokter. Sini ada, di sini ada. Selanjutnya ID dokter sudah ya. Selanjutnya ada ID pasien. Untuk ID pasien ada lagi di tabel daftar ID pasien. Enak dilihatnya. Oke.
Selanjutnya ada ID admin. Harus di-set dulu ya teman-teman. Apakah ada yang terlewat? Ini sudah. Sini sudah. Oh, ID admin masih ada yang terlewat. Oke, seperti ini. Kita sudah membuat relasinya ya. Save. Oke, selanjutnya kita uji coba memasukkan data-data misalnya admin dan pasien ya. Kita coba. Nah, di sini udah saya buat. Misalnya untuk data admin. Seperti ini ya. Kita kontrol enter. Kita cek untuk ini. Nah, di sini ID-nya 1 ya. Secara otomatis akan membuat karena dia auto increment. Kemudian kita coba buat data pasien, itu Budi Santoso dengan jenis kelamin laki-laki. Kan yang pertama nama pasien, yang jenis kelamin, ini kan tadi enum, kemudian alamat pasien, misalnya seperti itu. Kita kontrol enter. Nah, kita cek apakah masuk. Sudah masuk. Itu ada ID pasien 1. Jadi untuk ID admin dan pasien sama 1 ya. Oke, selanjutnya kita coba tes untuk tabel daftar. Karena ID admin ibaratkan tadi ini admin Susi, kemudian ID pasien 1 untuk Budi Santoso. Kita kontrol enter. Oke, daftar. Nah, sudah masuk ya. Nah, cara pengetesan relasinya apakah sudah benar, kita masuk ke daftar. Kita coba untuk ID admin. Ini kan harusnya dia masuk ke tabel administrator. Coba kontrol klik atau bisa langsung klik. Nah, dia langsung masuk ke tabel administrator dengan ID admin 1 yaitu admin Susi. Kemudian untuk pasien kita klik ID-nya. Nah, di sini masuk ke tabel pasien dengan ID pasien 1 yaitu Budi Santoso. Oke. Jadi kita sudah berhasil membuat sebuah database sederhana dan studi kasus di rumah sakit ya. Dengan relasi yang sudah kita uji coba dan ternyata berhasil. Nah, seperti itu saja tutorial pembuatan database dalam studi kasus rumah sakit guna memenuhi tugas 2 mata kuliah basis data. Terima kasih teman-teman semua dan Bapak tutor. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.